Halo semuanya, balik lagi dengan saya. Hari ini, saya menemukan sebuah cerita yang sangat menarik. Sampai-sampai, saya nggak sabar buat ceritain langsung ke kalian. Kisah ini punya semuanya. Ada sedihnya, ada bahagianya, dan yang pasti, ada pelajaran berharga di dalamnya. Jadi, siapkan cemilan kalian, dan mari kita mulai pembahasannya. Sebelum kita masuk ke ceritanya, aku ajak kalian absen dulu dong. Yuk dukung channel ini dengan cara tekan tombol like dan subscribe sekarang juga. Terus ramaikan kolom komentar di bawah ya. Tulis nama, asal kota, dan ketik hadir. Aku pengen tahu nih, sahabat paling jauh dari kota mana aja? Dinding klinik spesialis fertilitas itu dicat dengan warna krem yang menenangkan, dihiasi lukisan-lukisan abstrak bertema kehidupan baru. Musik klasik mengalun lembut dari sudut ruangan, mencoba meredam kecemasan para calon orang tua yang duduk berjajar di kursi belutru. Namun bagi Maya, ruangan ini selalu terasa seperti ruang tunggu pengadilan, tempat di mana vonis atas mimpinya dijatuhkan setiap bulan. "Tanganmu dingin sekali sayang," bisik Adit. Ia meraih jemari Maya dan menggenggamnya erat, lalu mengecup kening istrinya dengan lembut. Maya memaksakan senyum. "Aku hanya gugup, Mas. Ini sudah tahun ketiga. Aku tidak tahu apakah aku sanggup mendengar kata gagal sekali lagi." Adit mengelus punggung tangan Maya, memberikan kehangatan yang selama ini menjadi kekuatannya. "Sabar ya. Dokter Sheila adalah dokter kandungan terbaik di kota ini. Rekomendasinya luar biasa. Kalau ada yang bisa membantu kita, itu pasti dia. Aku akan selalu menemanimu, apapun hasilnya." Maya menatap suaminya dengan rasa syukur yang mendalam. Adit adalah pria yang luar biasa. Di saat suami lain mungkin sudah mulai mengeluh atau menyalahkan istri mereka karena belum juga memberikan keturunan, Adit justru menjadi pelindung terdepan. Ia tidak pernah absen dari jadwal kontrol, rajin mengingatkan Maya meminum vitamin, dan selalu tampak sangat antusias setiap kali mereka berkonsultasi. "Nomor antrian 15, Ibu Maya Aditama," panggil seorang perawat dengan senyum ramah. Maya berdiri, menarik nafas panjang, dan melangkah masuk ke ruang praktik didampingi Adit. Di balik meja kayu besar, Dr. Sheila duduk dengan anggun. Jas putihnya tampak sangat kontras dengan kulitnya yang putih bersih dan riasan wajahnya yang sangat natural namun berkelas. Ia cantik, cerdas, dan memiliki suara yang menenangkan. "Selamat pagi Maya." "Halo Pak Adit, senang melihat kalian berdua lagi," sapa Dr. Sheila. Maya memperhatikan bagaimana Dr. Sheila menatap suaminya sejenak sebelum beralih ke rekam medis di layar komputer. Tatapan itu terasa ramah, sangat profesional. "Bagaimana progres suntik hormon minggu ini, Maya? Ada keluhan?" tanya Dr. Sheila sambil mempersiapkan alat USG transvaginal. "Hanya sedikit mual dan pusing dok, tapi saya baik-baik saja," jawab Maya. "Bagus, mari kita lihat bagaimana perkembangan sel telurnya." Maya berbaring di tempat tidur periksa. Adit berdiri di samping kepalanya, menggenggam tangannya seperti biasa. Di layar monitor, bintik-bintik hitam muncul. Dr. Sheila menggerakkan transducer dengan saksama, namun raut wajahnya perlahan berubah menjadi agak kecewa. "Sayang sekali Maya, sepertinya dosis hormon kemarin belum memberikan hasil yang kita harapkan. Sel telurnya masih kecil-kecil, belum ada yang dominan," ujar Dr. Sheila sambil mematikan monitor. Hati Maya mencelos, rasa perih yang familiar kembali menghujam dadanya. Ia segera bangun dan merapikan pakaiannya dengan tangan gemetar. "Jangan berkecil hati Maya, fertilitas itu memang perjalanan panjang." Dr. Sheila memberikan tisu kepada Maya. "Pak Adit, sepertinya kita perlu mendiskusikan opsi terapi yang lebih intensif. Mungkin kita perlu pertemuan khusus untuk membahas ini tanpa tekanan waktu antrean." "Tentu dok, apapun yang terbaik untuk istri saya," sahut Adit cepat. Saat mereka berpamitan, Dr. Sheila menyerahkan sebuah kartu nama kecil kepada Adit. "Ini nomor pribadi saya. Jika ada efek samping mendesak atau Anda ingin mendiskusikan jadwal tindakan bulan depan, langsung hubungi saya saja." Maya merasa sangat beruntung memiliki dokter yang begitu berdedikasi. Namun saat ia melangkah keluar dari ruangan, ia sempat menangkap pantulan Dr. Sheila dari cermin di sudut ruangan. Dokter itu sedang merapikan rambutnya sambil tersenyum tipis ke arah pintu yang baru saja tertutup. Sebuah senyum yang entah mengapa terasa terlalu manis untuk sekedar hubungan dokter dan pasien. 2 hari setelah kunjungan ke klinik, Maya merasakan firasat yang tidak enak. Bukan soal kesehatannya, melainkan perasaan bahwa ia telah meninggalkan sesuatu yang penting. Benar saja, saat hendak membayar belanjaan di supermarket, ia menyadari dompet kartu miliknya tidak ada di tas. Ia ingat terakhir kali mengeluarkannya saat mendaftar di resepsionis klinik Dr. Sheila. Karena jarak rumah ke klinik tidak terlalu jauh, Maya memutuskan untuk kembali ke sana sendirian. Adit sedang ada pertemuan klien di luar kantor, jadi ia tidak ingin merepotkan suaminya. Pukul 5 sore, klinik sudah tampak sepi.
Pasien terakhir baru saja keluar. Maya menyapa suster di meja depan yang sedang merapikan berkas. "Sore, Sus. Maaf, sepertinya dompet kartu saya tertinggal di sini 2 hari lalu," ujar Maya. "Oh, Ibu Maya, sebentar saya cek di laci Lost and Found ya," jawab suster itu ramah. Sambil menunggu, Ibu bisa cek di ruang praktek Dr. Sheila. Seingat saya dokter sempat merapikan meja setelah Ibu pulang. Mungkin tertinggal di meja periksa. Maya mengangguk dan berjalan menuju ruangan Dr. Sheila. Pintu ruangan itu tidak tertutup rapat, menyisakan celah kecil. Baru saja Maya hendak mengetuk, ia menghentikan tangannya di udara. Sebuah aroma menyeruak dari balik pintu. Tajam, maskulin, dan sangat familiar. Itu adalah aroma parfum sandalwood bercampur sitrus. Parfum custom yang hanya dipakai oleh Adit. Parfum itu adalah hadiah ulang tahun dari Maya, dan Adit selalu membanggakan bahwa aromanya sangat khas. "Kenapa aroma Mas Adit ada di sini?" batin Maya. Ia mendorong pintu perlahan. Ruangan itu kosong. Dr. Sheila sepertinya sedang berada di ruang sterilisasi atau toilet pribadi di dalam. Namun Maya melihat sesuatu yang janggal. Di atas sofa kecil tempat pasien biasanya berkonsultasi, terdapat sebuah dasi berwarna biru gelat yang tergeletak sembarangan. Jantung Maya berdegup kencang. Ia mengenali dasi itu. Itu adalah dasi yang dipakai Adit pagi tadi saat berpamitan untuk bertemu klien. Maya melangkah mendekat. Tangannya gemetar saat menyentuh kain sutra dasi tersebut. Di saat yang sama, pintu toilet di dalam ruangan terbuka. Dr. Sheila keluar dengan rambut yang sedikit berantakan, tanpa jas putihnya. Ia hanya mengenakan blus sutra yang kancing atasnya tampak terlepas. Langkah Dr. Sheila terhenti. Wajahnya yang biasanya tenang berubah menjadi pucat pasi selama 1 detik, sebelum ia kembali menguasai diri dengan kecepatan seorang profesional. "Maya, ada apa kembali lagi ke sini?" tanya Dr. Sheila. Suaranya sedikit lebih tinggi dari biasanya. Ia segera melirik ke arah dasi di sofa, lalu dengan gerakan sangat natural, ia mengambil jas putihnya dan menutupi dasi tersebut. "Dompet saya tertinggal, Dok," jawab Maya pelan. Matanya menatap tajam ke arah jas putih yang kini menumpuk di atas dasi suaminya. "Dan saya mencium aroma yang sangat saya kenal di sini." Dr. Sheila tersenyum tipis, sebuah senyum yang kini terlihat sangat licik di mata Maya. "Oh, itu mungkin pengharum ruangan baru saya. Banyak pasien bilang aromanya memang sangat maskulin, membuat suasana lebih tenang, bukan?" Maya terdiam. Ia ingin berteriak, ingin membongkar jas putih itu dan menunjukkan dasi di bawahnya. Namun akal sehatnya menahan. Ia butuh bukti lebih dari sekadar aroma dan selembar dasi. Ia butuh kepastian tentang pengkhianatan macam apa yang sedang terjadi di balik kedok bantuan medis ini. "Begitu ya, maaf mengganggu, Dok. Dompet saya ternyata sudah ditemukan suster di depan," dusta Maya, meski ia bahkan belum mengeceknya. Maya berbalik dan keluar dengan kaki yang terasa lemas. Di koridor klinik, ia melihat suaminya, Adit, baru saja masuk melalui pintu samping khusus staf, tampak terburu-buru sambil merapikan kemejanya yang tanpa dasi. Malam itu, Adit pulang ke rumah dengan wajah yang tampak sangat lelah. Ia langsung menuju kamar mandi, menghindari kontak mata yang terlalu lama dengan Maya. Saat ia keluar dengan kaos santai, Maya memperhatikannya dengan seksama. "Mas, dasimu mana? Tadi pagi sepertinya kamu pakai yang biru gelap," tanya Maya sambil melipat pakaian di tempat tidur, mencoba terdengar sesantai mungkin. Adit tertegun sejenak. Tangannya yang sedang mengeringkan rambut berhenti bergerak. "Oh, itu tadi ketumpahan kopi saat rapat dengan klien. Karena kotor sekali, aku buang saja di kantor. Lagi pula itu dasi lama kan?" Lidah Maya terasa pahit. Kebohongan itu meluncur begitu mulus dari bibir pria yang telah bersamanya selama 5 tahun. Dasi itu bukan dasi lama, itu adalah hadiah ulang tahun pernikahan mereka tahun lalu. "Begitu ya? Sayang sekali," sahut Maya pendek. Sejak hari itu, pola hidup Adit berubah. Ia menjadi sangat vokal mengenai program hamil Maya. Ia sering mendesak Maya untuk mengambil jadwal konsultasi tambahan yang disebut Dr. Sheila sebagai sesi terapi psikologis fertilitas. Anehnya, Adit selalu bersikeras untuk mengantar, namun ia seringkali terlambat menjemput atau tiba-tiba harus menerima telepon penting di mobil tepat saat Maya masuk ke ruang praktek. 2 minggu kemudian, Maya mendapatkan jadwal kontrol rutin. Dr. Sheila menyambutnya dengan senyum yang lebih lebar dari biasanya. "Maya, kondisi hormonmu sedang fluktuatif. Saya akan memberikan resep suplemen baru. Ini harus diminum tepat sebelum tidur," ujar Dr. Sheila sambil menyerahkan botol obat tanpa label merek, hanya berisi kapsul putih bersih. "Efek sampingnya mungkin membuatmu mengantuk, tapi itu bagus agar sel telurmu beristirahat." Malamnya, setelah meminum obat tersebut, Maya merasakan kantuk yang luar biasa berat. Kepalanya terasa seperti kapas. Dalam kesadarannya yang mulai memudar, ia merasakan kasur di sampingnya bergerak. Adit berdiri, mengira Maya sudah terlelap. Maya mencoba membuka matanya sedikit, hanya menyisakan celah tipis.
Ia melihat Adit mengambil ponselnya, lalu keluar kamar dengan langkah berjinjit. Dengan sisa tenaga yang ada, Maya bangkit dan merayap menuju pintu kamar yang sedikit terbuka. Di ruang tamu yang gelap, Adit sedang berbicara melalui telepon dengan suara berbisik yang sangat mesra. "Ya, dia sudah tidur. Obat dari kamu manjur sekali sayang. Aku akan ke apartemenmu sekarang. Tunggu aku 30 menit lagi." Hati Maya serasa dihantam palu godam. Obat itu, obat yang seharusnya membantunya hamil, ternyata hanya alat bius agar suaminya bisa leluasa pergi menemui dokter kandungannya sendiri. Maya kembali ke tempat tidur sebelum Adit masuk kembali untuk mengambil kunci mobil. Ia memejamkan mata rapat-rapat, membiarkan air mata mengalir dalam diam. Di bawah bantalnya, ia menggenggam satu kapsul putih yang tadi sengaja ia sembunyikan di bawah lidah dan tidak ia telan. Besok pagi, ia tidak akan pergi ke laboratorium klinik Dr. Sheila. Ia akan membawa kapsul ini ke laboratorium independen untuk mengetahui racun apa yang sebenarnya dimasukkan dokter itu ke dalam tubuhnya dan ke dalam pernikahannya. Pagi harinya, Maya bangun dengan kepala yang terasa ringan. Berbeda dengan pagi-pagi sebelumnya saat ia meminum kapsul putih itu secara utuh. Ia memastikan Adit sudah berangkat kerja sebelum ia bergerak. Target pertamanya adalah tas kerja cadangan Adit yang tertinggal di ruang kerja pribadi suaminya. Laras tidak berharap menemukan sesuatu yang mencolok, namun keberuntungan berpihak padanya. Di balik tumpukan berkas kontrak proyek, ia menemukan sebuah amplop coklat dengan logo klinik yang sangat ia kenali. Namun, saat ia membukanya, jantungnya seakan berhenti berdetak. Itu bukan berkas program hamilnya, itu adalah foto hasil USG. Di pojok kanan atas tertera nama pasien, Sheila Anindita. Nama dokter Sheila sendiri. Dan yang membuat Maya nyaris jatuh terduduk adalah usia kandungan yang tertera 12 minggu. Maya membalik foto tersebut. Di sana terdapat tulisan tangan dengan tinta biru yang sangat ia kenali sebagai tulisan tangan Adit. "Calon jagoan kita. Terima kasih sayang, sudah mewujudkan impian yang tidak bisa diberikan wanita lain." Air mata Maya jatuh tepat di atas kertas foto yang licin itu. Pengkhianatan ini bukan hanya soal perselingkuhan, tapi soal penghinaan terhadap harga dirinya sebagai seorang istri. Dr. Sheila, wanita yang selama ini menyuntikkan hormon ke tubuhnya dan memberinya harapan palsu, ternyata sedang mengandung anak suaminya. Maya segera mengusap air matanya. Ia tidak punya waktu untuk hancur sekarang. Ia mengambil ponsel dan memotret foto USG itu, lalu bergegas menuju laboratorium independen di pusat kota untuk menyerahkan kapsul putih yang ia sembunyikan semalam. 3 jam kemudian, seorang analis laboratorium memanggilnya ke ruang konsultasi. "Ibu Maya, hasil tes screening cepat untuk kapsul ini sudah keluar," ujar analis itu dengan wajah serius. "Ini bukan suplemen fertilitas, ini adalah campuran dari diazepam dosis tinggi dan zat penekan hormon gonadotropin." Maya mengerutkan kening. "Apa fungsinya?" "Secara sederhana, diazepam membuat Anda tidur sangat dalam, tapi yang berbahaya adalah zat kedua. Zat ini justru menghambat ovulasi. Jika Anda meminum ini selama program hamil, Anda tidak akan pernah bisa hamil. Tubuh Anda dipaksa untuk tetap dalam kondisi mandul secara hormonal." Maya merasa mual. Ia berlari ke toilet laboratorium dan memuntahkan rasa pahit yang menyesakkan dadanya. Dr. Sheila bukan hanya merebut suaminya, tapi dia secara sistematis merusak tubuh Maya agar Maya tetap gagal dalam program kehamilan. Dengan begitu, Adit memiliki alasan untuk terus merasa kecewa pada Maya dan mencari pelipur lara di rahim Dr. Sheila. "Wanita iblis," desis Maya di depan cermin toilet. Ia merapikan rambutnya, memoles lipstik merah yang tegas, warna yang jarang ia pakai. Ia tidak akan pergi ke klinik hari ini untuk kontrol. Ia akan pergi ke kantor hukum Pak Broto. Namun sebelum itu, ia mengirim pesan singkat kepada Adit. "Mas, Dr. Sheila bilang ada hasil tes darurat yang harus kita ambil bersama di apartemennya sore ini pukul 15.00. Dia bilang ini sangat penting soal peluang terakhir kita." Umpan telah dilemparkan. Maya tahu, Adit tidak akan menolak undangan dari 2 wanita yang kini menjadi poros dunianya itu. Saatnya membuka tabir malapraktik hati ini di depan mata mereka sendiri. Pukul 5 sore kurang 10 menit. Maya berdiri di depan pintu unit apartemen mewah yang ia ketahui merupakan tempat tinggal Dr. Sheila. Ia mengenakan terusan hitam yang elegan, menyembunyikan getaran hebat di tangannya di dalam saku mantel. Di dalam tasnya tersimpan rapi 2 buah amplop, hasil laboratorium independen dan salinan foto USG yang ia temukan di tas Adit. Tak lama kemudian, sosok Adit muncul dari lorong lift. Ia tampak terburu-buru, bahkan tidak menyadari keberadaan Maya yang berdiri sedikit di sudut gelap lorong hingga ia sampai tepat di depan pintu nomor 1208. "Loh, Maya, kamu sudah sampai." Adit tampak terkejut, namun segera menetralkan ekspresinya. "Kenapa Dr. Sheila minta kita bertemu di sini? Kenapa tidak di klinik saja?" "Katanya ini soal privasi, Mas. Hasil tes terakhirku sangat buruk. Dia khawatir aku histeris jika mendengarnya di tempat umum," jawab Maya datar. Setiap katanya terasa seperti empedu di lidahnya. Adit mengetuk pintu. Tak butuh waktu lama, pintu terbuka.
Dr. Sheila muncul dengan gaun rumah yang santai, namun wajahnya langsung membeku saat melihat Maya berdiri di samping Adit. Ia jelas hanya mengharapkan kedatangan Adit setelah pesan jebakan yang dikirim Maya tadi. "Silahkan masuk," ujar Dr. Sheila kaku. Ruang tamu itu beraroma sandalwood, aroma parfum Adit yang kini terasa menyesakkan bagi Maya. Mereka duduk melingkar di sofa kulit yang mahal. Adit tampak gelisah, sementara Dr. Sheila mencoba mempertahankan topeng profesionalnya. "Jadi dok, apa hasil darurat yang Anda maksud?" tanya Adit mencoba memecah kesunyian. Maya tersenyum tipis. Ia meletakkan amplop pertama di atas meja kaca. "Biar aku yang bacakan hasilnya, Mas. Hasil laboratorium ini menyatakan bahwa kapsul putih yang diberikan Dr. Sheila kepadaku bukan suplemen. Itu adalah penekan hormon agar aku tidak pernah bisa hamil, dan obat tidur agar aku tidak tahu kalau suamiku keluar rumah setiap malam." Wajah Dr. Sheila berubah pucat pasi. "Maya, apa yang kamu bicarakan? Itu fitnah. Kamu pasti salah paham." "Dan ini," potong Maya sambil melemparkan amplop kedua, "adalah hasil USG pasien bernama Sheila Anindita yang sedang mengandung 12 minggu, anak dari suamiku." Adit terangga. Ia menatap foto itu, lalu menatap Dr. Sheila yang kini menunduk dalam. Keheningan yang tercipta di ruangan itu terasa lebih memekakkan telinga daripada teriakan. "Mas, aku bisa jelaskan." Dr. Sheila mencoba meraih tangan Adit, namun Maya lebih dulu menggebrak meja. "Menjelaskan apa? Bagaimana Anda menggunakan sumpah medis Anda untuk meracuni rahim pasien Anda sendiri demi merebut suaminya?" Suara Maya kini meninggi, tajam dan penuh luka. "Anda bukan dokter. Anda adalah pelaku malapraktik hati yang paling menjijikan yang pernah ada." Adit menatap Maya dengan mata penuh ketakutan. "Maya dengar, aku tidak bermaksud. Sheila bilang kamu memang sulit hamil, dan dia memberiku racun agar kamu punya alasan untuk meninggalkanku, Mas. Dan kamu mempercayainya karena kamu lebih menginginkan ahli waris daripada istrimu sendiri." Maya berdiri, menatap kedua orang itu dengan tatapan paling dingin yang pernah ia miliki. "Nikmati kemenangan kalian malam ini, karena besok bukan hanya pernikahan kita yang berakhir, tapi izin praktikmu Sheila juga akan berakhir di meja Dewan Etik Kedokteran." Maya berbalik, berjalan keluar dengan kepala tegak, meninggalkan Adit yang mulai berdebat panik dengan Dr. Sheila di belakang pintu yang tertutup. Malam setelah konfrontasi di apartemen terasa sangat panjang. Maya tidak pulang ke rumah. Ia menginap di sebuah hotel kecil, mematikan semua akses komunikasi dari Adit yang terus mengirimkan ratusan pesan permohonan maaf. Fokusnya sekarang bukan lagi soal kesedihan, melainkan keadilan. Keesokan paginya, tepat saat klinik dibuka pukul 8, Maya sudah berdiri di depan pintu. Ia tahu Dr. Sheila kemungkinan besar tidak akan masuk hari ini karena panik, dan itulah kesempatannya. Ia butuh rekam medis aslinya sebelum Dr. Sheila sempat menghapus jejak di server klinik. "Pagi Suster Nisa," sapa Maya pada suster administrasi yang selama ini akrab dengannya. "Ibu Maya, Dr. Sheila hari ini izin sakit, Bu. Jadwal kontrol Ibu mau dijadwalkan ulang?" tanya Nisa heran. "Tidak, Sus. Sebenarnya saya kesini karena ada berkas asuransi yang kurang. Saya butuh salinan riwayat laboratorium saya selama 6 bulan terakhir. Bisakah saya lihat di komputer sebentar? Saya harus memastikan tanggal-tanggalnya cocok dengan tagihan kartu kredit saya," ujar Maya dengan nada tenang dan meyakinkan. Nisa sempat ragu, namun karena Maya adalah pasien VIP yang sangat dikenal, ia membiarkan Maya masuk ke area meja administrasi. "Silahkan, Bu, tapi jangan lama-lama ya, nanti atasan saya lewat." Maya dengan cepat menggerakkan tetikus. Ia mencari namanya di basis data. Saat ia membuka folder riwayat medisnya, matanya menyipit. Ada 2 versi dokumen di sana. Satu yang sudah dicetak untuk diberikan kepadanya, dan satu lagi yang tersembunyi di dalam subfolder bertanda privat. Maya membuka folder privat itu dan nyaris berteriak. Di sana, terdapat hasil tes kesuburan aslinya yang menunjukkan bahwa kondisi rahim dan sel telurnya sebenarnya sangat sehat dan sangat subur. Namun, di dokumen yang diberikan kepadanya, angka-angka itu telah diubah secara digital menjadi angka-angka yang menunjukkan kegagalan fungsi ovarium. "Dia memalsukan status kesehatanku selama 2 tahun, batin Maya geram. Tak hanya itu, Maya menemukan riwayat peresapan obat. Dr. Sheila mencatat pemberian suplemen vitamin dalam laporan resmi, namun di catatan internal privat, ia menuliskan kode kimia untuk obat penenang dan penekan ovulasi yang sama dengan hasil uji laboratorium kemarin. "Ibu Maya, sudah selesai?" tanya Nisa dengan nada cemas. "Sebentar lagi, Sus. Saya hanya sedang menyalin ini ke flash disk untuk agen asuransi saya," jawab Maya sambil memasukkan perangkat penyimpanan itu ke porta USB. Sesaat sebelum proses penyalinan selesai, pintu depan klinik terbuka. Sosok Adit muncul dengan wajah kuyu dan mata merah. Ia langsung mengenali mobil Maya di parkiran dan mengejarnya ke dalam. "Maya, hentikan, kita perlu bicara," seru Adit, membuat beberapa pasien di ruang tunggu menoleh kaget. Maya mencabut flash disknya dengan tenang, berbalik dan menatap suaminya tanpa rasa takut. "Tidak ada lagi yang perlu dibicarakan, Mas.
Semua bukti kejahatan kekasihmu dan keterlibatanmu sudah ada di tanganku sekarang. Maya, Sheila sedang hamil. Kalau kamu melaporkannya, dia bisa dipenjara. Dan anak itu akan lahir dari seorang penipu dan seorang pengkhianat. Potong Maya tajam. Dan itu bukan tanggung jawabku. Tanggung jawabku adalah memastikan tidak ada wanita lain yang rahimnya diracuni oleh dokter iblis itu. Maya berjalan melewati Adit yang mematung. Ia tidak lagi melihat Adit sebagai pelindungnya, melainkan sebagai debu yang harus ia bersihkan dari hidupnya. Sore itu, sebuah pesan singkat masuk ke ponsel Maya dari Dr. Sheila. Isinya tidak lagi bernada mengancam, melainkan memohon. Maya, aku tahu aku bersalah. Adit menceritakan semuanya. Tapi tolong, ada satu hal medis yang harus kamu tahu tentang kondisi rahimmu akibat obat-obat itu. Ada kerusakan yang hanya bisa aku perbaiki sekarang sebelum terlambat. Aku menunggumu di klinik jam 7 malam, sendirian. Demi masa depanmu sendiri. Pak Broto, pengacara Maya, melarangnya pergi. Ini jebakan Maya. Dia sudah terdesak. Namun Maya tidak bisa mengabaikan kata kerusakan. Rasa takut akan kemandulan permanen akibat racun Dr. Sheila mengalahkan logikanya. Ia memutuskan pergi, namun tidak dengan tangan kosong. Ia menyalakan perekam suara di ponselnya dan menyimpannya di saku tersembunyi. Klinik sudah sangat sepi saat Maya tiba. Lampu lobi hanya menyala temaram. Ia melangkah menuju ruang praktek Dr. Sheila yang pintunya terbuka sedikit. Di dalam, Dr. Sheila duduk di balik meja periksanya, wajahnya tampak tirus dan matanya gelap. "Duduklah Maya," ujar Dr. Sheila pelan. "Aku tidak akan berbasa-basi. Obat penekan hormon yang aku berikan, ada efek akumulatifnya. Jika tidak diberikan zat penawar malam ini, dinding rahimmu akan mengalami fibrosis permanen. Kamu tidak akan pernah bisa hamil seumur hidupmu." Maya mengepalkan tangan. "Dan kamu mengharapkanku percaya padamu sekarang?" "Aku melakukan ini demi anak yang aku kandung." Dr. Sheila berdiri, mengambil sebuah suntikan dari baki medis. "Aku ingin kita berdamai. Aku berikan penawar ini, dan kamu serahkan flash disk itu beserta semua bukti laboratoriummu. Setelah itu, aku dan Adit akan pergi jauh. Kamu bebas memulai hidup baru." Maya menatap suntikan itu dengan curiga. "Bagaimana aku tahu itu bukan racun lain?" "Karena aku masih punya nurani sebagai dokter, meski kamu mungkin tidak percaya." Dr. Sheila mendekat, suaranya mendesak. "Ayo, naik ke meja periksa. Kita lakukan ini cepat sebelum satpam patroli." Maya bimbang. Namun saat ia melirik ke arah lemari kaca di belakang Dr. Sheila, ia melihat pantulan bayangan seseorang di balik tirai ruang ganti. Bayangan itu tinggi besar. Adit. Detik itu juga Maya sadar. Ini bukan soal medis, ini adalah upaya untuk melumpuhkannya dan merebut bukti-bukti tersebut. Nurani. Maya tertawa getir sambil melangkah mundur. Dokter yang punya nurani tidak akan bersembunyi di balik kebohongan. Dan dia tidak akan menyuruh suamiku bersembunyi di balik tirai itu untuk menyergap istrinya sendiri. Adit keluar dari balik tirai dengan wajah malu bercampur kalap. "Maya, serahkan flash disknya. Kamu hanya akan menghancurkan karir Sheila dan masa depan anakku. Kamu sudah punya segalanya. Kenapa kamu harus sekejam ini?" "Aku sekejam ini?" Suara Maya meninggi. "Kalian berdua meracuni tubuhku, mengkhianati pernikahanku. Dan sekarang kalian ingin melenyapkan buktinya." Dr. Sheila tiba-tiba menerjang maju dengan suntikan itu, namun Maya dengan sigap menghindar hingga meja peralatan medis terguling. Bunyi denting besi yang jatuh menggema di ruangan sunyi itu. "Jangan mendekat," teriak Maya sambil mengeluarkan ponselnya yang masih merekam. "Semua percakapan kalian, pengakuanmu soal obat itu, dan kehadiran Adit di sini. Semuanya sudah terkirim ke cloud pengacaraku secara real time. Jika terjadi sesuatu padaku malam ini, kalian berdua tidak hanya masuk penjara karena malapraktek, tapi juga percobaan pembunuhan." Langkah Dr. Sheila terhenti. Suntikan di tangannya gemetar. Adit tertunduk, menyadari bahwa mereka telah kalah telak. Maya berdiri di depan pintu, menatap mereka dengan muak. "Satu hal yang harus kamu tahu, Sheila," ujar Maya sebelum berbalik. "Aku sudah berkonsultasi dengan dokter lain pagi tadi. Tidak ada yang namanya fibrosis permanen dari obat itu. Kamu hanya coba meracuniku sekali lagi." Setelah kegagalan drama di klinik, Adit terpaksa membawa Sheila pulang ke apartemen dalam kondisi hancur. Namun, kehancuran yang sebenarnya baru saja dimulai bagi Adit. Saat ia tertuduk di sofa, memikirkan bagaimana cara menyelamatkan karir Sheila, yang juga berarti menyelamatkan sumber keuangan masa depan mereka, ia melihat Sheila sedang sibuk menelepon seseorang dengan nada bicara yang sangat tajam. "Aku tidak peduli. Hapus semua catatan kunjungan Adit di sistem cadangan sekarang, berapapun harganya," teriak Sheila ke ponselnya. Adit mendekat, mencoba menenangkan. "Sheila, tenanglah, pikirkan bayinya. Kamu tidak boleh stres."
Sheila berbalik dan menepis tangan Adit dengan kasar. Tatapan matanya tidak lagi lembut seperti saat mereka berselingkuh di belakang Maya. Baik, kamu pikir aku peduli dengan bayi ini jika aku harus kehilangan izin praktikku? Kalau aku masuk penjara, hidupku berakhir, Adit. Dan ini semua gara-gara kamu yang tidak becus menyimpan foto USG itu. Adit terpaku. Gara-gara aku? Sheila, aku melakukan ini semua karena aku mencintaimu, karena aku ingin anak dari wanita sehebat kamu. Sheila tertawa sinis, tawa yang membuat bulu kuduk Adit berdiri. Mencintaiku? Kamu hanya pria yang bosan dengan istrimu yang tidak berguna. Dan soal anak ini, Sheila terhenti sejenak, lalu melempar sebuah map medis ke dada Adit. Lihatlah sendiri, aku adalah dokter Adit. Aku tahu cara memanipulasi data, bukan hanya milik Maya, tapi juga milikmu. Adit membuka map itu dengan tangan gemetar. Di dalamnya ada hasil tes DNA prenatal yang dilakukan Sheila secara diam-diam. Hasilnya menunjukkan probabilitas 0% bahwa Adit adalah ayah biologis dari janin tersebut. Apa maksudnya ini? Suara Adit tercekat. Maksudnya, aku butuh papan pantul untuk karirku. Aku butuh pria yang punya posisi seperti kamu untuk mendanai klinik pribadiku nanti. Anak ini anak dari mantan kekasihku di luar negeri yang datang sebulan sebelum kita memulai hubungan serius, ujar Sheila tanpa rasa bersalah sedikit pun. Aku hanya menggunakan isu keturunan agar kamu mau membantuku menyingkirkan Maya secara perlahan. Aku tahu kamu lemah jika menyangkut soal anak. Adit jatuh terduduk ke lantai. Rasa sakitnya kini berkali-kali lipat lebih hebat daripada saat ia mengkhianati Maya. Ia telah membuang mutiara demi sebuah batu karang yang beracun. Ia telah meracuni rahim istrinya yang tulus demi janin pria lain yang digunakan sebagai alat pemeras oleh wanita manipulatif ini. Di saat yang sama, ponsel Adit berdering. Sebuah pesan masuk dari pengacara Maya, Pak Broto. Gugatan cerai telah didaftarkan ke Pengadilan Agama. Selain itu, kami juga telah melaporkan dugaan tindak pidana penipuan dan pemalsuan data medis ke kepolisian. Selamat berjuang dengan kenyataan, Pak Adit. Adit menatap Sheila yang kini sibuk mengemas barang-barangnya, bersiap melarikan diri sebelum polisi datang. Ia menyadari bahwa ia tidak hanya kehilangan Maya, tapi ia juga telah kehilangan masa depan, harga diri, dan kewarasannya. Ternyata, selama ini dialah pasien yang paling malang di bawah penanganan dokter yang ia puja itu. Gedung sekretariat organisasi profesi kedokteran itu tampak kokoh dan dingin. Bagi Maya, ini adalah medan pertempuran terakhirnya. Ia hadir mengenakan setelan putih formal, melambangkan kebenaran yang ingin ia tegakkan. Di sampingnya, Pak Broto membawa tas kerja yang penuh dengan bukti-bukti digital dan fisik yang tak terbantahkan. Di dalam ruang sidang etik yang tertutup, Dr. Sheila duduk di kursi pesakitan. Wajahnya yang biasa angkuh kini tampak layu, meskipun ia tetap berusaha mempertahankan dagu yang terangkat. Adit tidak diizinkan masuk, ia hanya duduk di lorong luar seperti orang asing yang kehilangan arah. Saudari Maya, silakan sampaikan poin keberatan Anda terhadap teradu, Dr. Sheila Anindita, ujar Ketua Dewan Etik dengan nada berat. Maya berdiri, suaranya tidak bergetar. Keberatan saya bukan hanya soal perselingkuhan yang merusak rumah tangga saya. Itu masalah pribadi. Namun, saya di sini karena Dr. Sheila telah melanggar sumpah Hipokrates. Ia secara sadar memberikan zat penekan ovulasi dan obat penenang dosis tinggi kepada saya dengan dalih suplemen fertilitas. Ia memalsukan rekam medis saya agar saya percaya bahwa saya mandul demi melancarkan hubungan gelapnya dengan suami saya. Dr. Sheila menyela dengan suara tajam. Itu fitnah. Maya sedang mengalami depresi akibat kegagalan promil, sehingga ia berhalusinasi dan mencoba mengkambing hitamkan saya atas kondisi medisnya sendiri. Apakah data server yang saya ambil juga halusinasi, dokter? Maya menatap tajam. Dewan yang terhormat, saya menghadirkan saksi kunci, Suster Nisa, yang mengelola administrasi klinik. Nisa masuk ke ruangan dengan wajah cemas namun bertekad bulat. Ia menyerahkan sebuah buku catatan kecil, catatan manual yang ia simpan sebagai cadangan jika sistem komputer klinik bermasalah. Di sana, tertulis instruksi Dr. Sheila untuk memberikan obat-obat khusus pada pasien bernama Maya setiap kali kunjungan. Saya diperintahkan untuk merahasiakan kode obat ini, Pak, ujar Nisa pelan. Dokter bilang ini protokol riset terbaru, tapi setelah saya cek, ternyata itu bukan vitamin. Suasana ruangan menjadi sangat tegang. Dr. Sheila tampak kehilangan kata-kata. Bukti laboratorium independen dan rekaman suara saat konfrontasi di klinik diputar, memenuhi ruangan dengan pengakuan-pengakuan yang memuakan. Anda telah menggunakan keahlian medis Anda sebagai senjata untuk menghancurkan hidup pasien Anda sendiri. Pungkas Maya, matanya berkaca-kaca namun penuh kekuatan. Anda bukan menyembuhkan, Anda meracuni.
Anda tidak layak menyandang gelar dokter. Setelah sidang selama 4 jam, Ketua Dewan Etik mengetuk palu. Keputusan sementara diambil. Izin praktek Dr. Sheila dicabut secara permanen, dan kasus ini direkomendasikan untuk dilanjutkan ke ranah pidana kepolisian atas dasar malapraktek dan penipuan. Saat Maya keluar dari ruangan, Adit segera berdiri dan mencoba mendekat. Maya, tolong, kita bisa bicara? Sheila sudah hancur. Dia tidak punya apa-apa lagi. Aku sadar aku salah. Aku ingin kembali padamu. Maya berhenti sejenak, menatap pria yang dulu ia puja itu dengan rasa kasihan yang mendalam. Kamu tidak ingin kembali padaku, Adit. Kamu hanya sedang takut karena pelarianmu ternyata lebih busuk dari apa yang kamu bayangkan. Kita selesai. Maya berjalan melewati Adit, menuju sinar matahari di luar gedung. Ia merasa sebuah beban raksasa baru saja terangkat dari rahim dan hatinya. 1,5 tahun kemudian, Maya berdiri di balkon apartemen barunya yang menghadap ke taman kota yang hijau. Udara pagi itu terasa segar, semilir angin membawa aroma melati yang menenangkan. Tidak ada lagi aroma sandalwood yang menyesakan, tidak ada lagi botol-botol suplemen tanpa label yang menghantui nakas tempat tidurnya. Hidupnya telah benar-benar bersih. Setelah izin praktik Sheila dicabut dan kasus pidananya masuk ke meja hijau, wanita itu dijatuhi hukuman penjara atas tindakan malapraktek dan penipuan medis. Karirnya yang cemerlang hancur dalam semalam, menjadi peringatan keras bagi dunia kedokteran. Adit, pria itu kehilangan segalanya. Hartanya habis untuk membayar biaya pengacara dan ganti rugi yang dituntut Maya dalam persidangan cerai. Kabar terakhir menyebutkan Adit bekerja serabutan di luar kota, hidup dalam bayang-bayang penyesalan yang tak berujung. Namun, bagi Maya, balas dendam terbaik bukanlah melihat mereka menderita, melainkan melihat dirinya sendiri bahagia. Selama setahun masa pemulihan, Maya fokus menyembuhkan tubuh dan mentalnya. Ia rutin melakukan detoksifikasi di bawah pengawasan dokter ahli yang jujur. Ia mulai mencintai tubuhnya kembali, berhenti menyalahkan rahimnya atas kegagalan yang sebenarnya dikonstruksi oleh orang lain. Pagi itu, Maya merasakan sedikit mual saat mencium aroma kopi, sebuah firasat yang berbeda dari mual akibat obat-obatan Sheila dulu. Dengan tangan sedikit gemetar, ia mengambil sebuah alat tes kehamilan dari laci. Ia sudah tidak pernah memakainya selama berbulan-bulan, sejak ia memutuskan untuk berhenti mengejar kehamilan dan memilih untuk hidup terlebih dahulu. 2 garis merah muncul, jelas, tegas, tanpa rekayasa laboratorium atau manipulasi hormon. Air mata Maya jatuh, namun kali ini bukan air mata kepedihan, ini adalah air mata kemenangan. Rahimnya, yang dulu disebut bermasalah dan tidak berguna oleh Dr. Sheila, ternyata sehat sempurna. Begitu racun-racun itu hilang dan stres dari pengkhianatan Adit lenyap, alam melakukan tugasnya dengan ajaib. Ia hamil secara alami. Maya mengusap perutnya yang masih rata dengan penuh kasih. Kita berhasil, nak. Kita tumbuh di tempat yang jujur sekarang. Sore harinya, Maya mengunjungi sebuah yayasan yang ia dirikan bersama Pak Broto, Maya's Hope. Yayasan itu memberikan bantuan hukum dan medis gratis bagi wanita-wanita yang menjadi korban malapraktek serta pelecehan dalam program fertilitas. Ia ingin memastikan tidak ada lagi Sheila lain yang bisa bersembunyi di balik jas putih untuk menghancurkan harapan seorang wanita. Saat ia berjalan melewati ruang tunggu yayasan, ia melihat seorang wanita muda yang tampak cemas. Maya duduk di sampingnya, menggenggam tangannya, persis seperti yang dulu ia harapkan seseorang lakukan padanya. "Jangan takut," bisik Maya lembut. "Percayalah pada tubuhmu sendiri. Kebenaran mungkin datang terlambat, tapi ia tidak pernah gagal untuk mekar." Maya tersenyum menatap langit sore yang dihiasi semburat pelangi. Badai hebat itu memang sempat mematahkan dahannya, namun ia tidak mati. Ia justru tumbuh lebih kuat, lebih berakar, dan kini siap menyambut buah kehidupan yang paling murni dalam hidupnya. Tamat. Oke, itu dia pembahasan kita hari ini. Gimana? Cukup bikin geleng-geleng kepala, kan? Saya harap kalian dapat sesuatu dari video ini, atau minimal bisa nemenin waktu luang kalian. Jangan lupa subscribe kalau kalian gak mau ketinggalan cerita-cerita menarik berikutnya yang bakal saya bahas. Makasih udah mampir di channel ini. Sampai jumpa lagi di video berikutnya.